Halo semuanya, welcome back to Joy Online Service. So aku mau welcome untuk semua adik-adik yang nonton online service hari ini. Buat kalian yang di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, dan di seluruh belahan dunia. Wis, nggak cuma Indonesia nih yang nonton soalnya. Nah, di sebelum kita mau mengawali online service hari ini, seperti biasa kita akan melakukan yel. Ya benar, kita akan melakukan yel. Yuk semuanya kita berdiri sambil nih teman-teman yang di sini, yuk ikutan yel bareng. Ayo semuanya berdiri. Nah, yang semangat. Nah, seperti kakak di sini semangat semua. Oke, siap ya. Yel kita di 1, 2, 3. Joy. Yes. I'm awesome. Sekali lagi. Ayo yang belum berdiri dulu. Ayo. Sekali lagi ya, terakhir ya. Siap? Joy. Yes. I'm awesome. Halo everyone. Oke, sebelum kita nyanyi dan simak bareng, kita mau gerak-gerak dulu ya. Ayo, semuanya angkat tangan dong. Oke, kita mau bend down, kita mau pegang jari kita. Oke, kita mau angkat tangan kita lagi. Kita mau lomba bareng-bareng ya. Siap ya? Oke, ready? Come on, jump. Tepuk tangan dong sama-sama. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Tepuk tangan sama-sama dong. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I will never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. You, Jesus, I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know a lot.
won't forget you, Lord. Sama-sama kita katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kesehatan yang sudah Kau terus berikan bagi kami. Kita mau katakan haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Semuanya sama-sama kita mau belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. 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 Yes Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. I love you Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan haleluya. I love you Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Semua katakan I love you Jesus. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Angkat tangan sama-sama dong. Love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan sekali lagi dong sama-sama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau terus berikan kami semua kesehatan dan kami terus bisa beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bisa mendengarkan dan menerimanya dan bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang siap dengarkan firman, semua katakan amin. Haleluya. Yes. Oke, jadi di hari ini kita bakal main games yang bener-bener seru. Dan kalian bisa praktekkan ini juga di rumah bareng keluarga kalian. So, buat namanya adalah Draw the Face. Nah, kalau dari judulnya kan udah tahu ya pasti ya, menggambar wajah. Untuk memainkan games ini, kalian membutuhkan penutup mata dan juga spidol. Lalu yang terakhir kalian butuh kertas, gak harus sebesar ini, tapi yang penting kertas yang
besar biar kalian bisa menggambar itu dengan leluasa. Nah, di sini ada dua kakak-kakak yang benar-benar spesial banget. Mereka akan mempraktekkan games ini. Kita lihat ya, siapa yang bisa menggambar wajah dengan lebih baik. Nih, silahkan Kak. Oke, dibagiin dulu spidolnya. Pakai penutup matanya. Jadi, pasti setiap kakak-kakak ini tidak akan menggambar gambar yang sama. Bener nggak? Karena ya mereka pun ditutup mata, jadi kita nggak tahu nih gambarnya yang terjadi seperti apa. Oke, kita mulai ya. Waktunya 30 detik dari sekarang. Siap? 1, 2, 3. Iya. Oke. Sudah gambar bulatan, ini sudah ada mukanya nih, adik-adik. Wah, yang ini kok hebat sekali gambarnya mukanya ya. Wow, ini sudah mirip banget nih kayak orang nih. Kok hebat sekali sih Kak. Ditutup mata loh, bisa gambar bagus loh. Kalau yang sebelah, nah. Wah, ini Kak Mela juga hebat. Gambarnya apa ya? Muka apa ya ini ya? Tapi semua hebat ya. Oh, yang ini berbakat. Yang ini hebat banget. Kak Stella hebat banget ya. Miss Joy ini memang hebat-hebat kalau suruh gambar-gambar. Ayo ditambah lagi Kak. Giginya. Oke. Dihitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Yeay. Kita lihat ya. Gimana nih gambarnya adik-adik? Bagus yang mana? Nah, yang ini gambarnya Kak Mela yang bawah. Tuh. Gambarnya Kak Mela nih. Gimana? Dinilai 1 sampai 10 berapa? Kalau dari Kakak sih ini oke lah. Ya, mungkin 8 ya, 8. Masih bagus. Giginya tetap di mulut, hidungnya tetap ada. Oke, bagus. Nah, yang ini hebat sekali. Ini ditutup mata seperti tidak ditutup. Hebat sekali ya. Ini semua proporsional, giginya juga bagus, rapi, rambutnya juga bagus, hebat. Emang Miss Stella ini cocok banget untuk mungkin profesinya sebagai pelukis mungkin ya. Jadi seperti itu adik-adik, bisa dipraktekkan di rumah ya bareng saudara kalian atau keluarga kalian. Hai, oke, jumpa lagi dengan Miss Feli. Nah, kembali lagi di tahun 2020 dengan tema kita ya, tema besar kita yaitu I am awesome. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Kita katakan bareng-bareng. I am awesome. Oke. Dan di tahun ini kita udah membahas berbagai macam binatang, berbagai macam animal ya. Dan di bulan ini kita masuk ke tema yang baru yaitu under the sea ya kan? Under the sea. Di bawah laut. Dan di bawah laut ini ciptaan Tuhan tuh ada begitu banyak dan salah satunya adalah coral reef. Yang melalui coral reef ini kita belajar our God is excellent. Dan minggu lalu kita belajar tentang whales atau paus ya, kita belajar begitu besarnya, luar biasa hebatnya paus ini, ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan kita. How great is our God. Dan minggu ini kita masuk ke sea creatures yang lain yaitu shrimp. Wow, perbedaannya antara paus atau whales dengan shrimp itu sangat drastis sekali ya. Kalau paus itu begitu besar, shrimp itu begitu kecil sekali ya. Misalnya bawa shrimp, ini adalah salah satu shrimp yang cukup gede nih ya. Nggak yang besar sekali, tapi bisa dibilang medium size gitu ya. Yang lebih kecil-kecil lagi ada, mungkin kecilnya cuma segini gitu ya gedenya ya kalau sudah digoreng. Yang ini lumayan lah ya, hampir segenggam tangan ini ya. Coba kita mau coba bagaimana rasanya shrimp ini, enak atau tidak ya. Oke, sebentar, biar nggak kotor tangannya ya, karena kita harus higienis. Hari ini harus ekstra higienis. Oke, wait, duduk. Kita akan coba satu, kelihatannya enak sekali loh. Ini digoreng ya dengan kecap asin, dengan garam gitu ya. Kecap asin, salah garam maksudnya. Oke, kita coba, kita mau makan buat yang belum makan siang ya atau makan pagi.
boleh minta sama mamanya mau makan udang. Makan dulu ah. Enak banget tuh. Oke. Sip, enak sekali ya. Nah, kita lihat, sebentar ya, bisa minum dulu ya. Betapa kecilnya shrimp ini ya, langsung satu hap masuk ke dalam mulut saya gitu ya. Itu menunjukkan betapa kecilnya dan mungkin di dalam laut itu ada begitu banyak sea creatures yang lebih besar daripada udang ini atau shrimp ini. Dan shrimp yang kelihatannya kecil ya, gak berguna sekali, yang walaupun rasanya enak, tapi di dalam laut yang begitu besar mungkin kelihatannya kayak nggak ada artinya, tapi ternyata shrimp atau udang ini dia punya kelebihan atau keistimewaan, yaitu dia adalah penyeimbang atau yang membuat istilahnya ekosistem laut itu jadi seimbang. Itulah gunanya shrimp atau udang yang kecil. Jadi walaupun dia kecil ya, nggak berarti ya tadi satu hap aja udah masuk mulut, itu dia punya kelebihan, yaitu dia adalah sebagai salah satu penyeimbang di ekosistem laut. Jadi dia punya andil atau punya apa ya istilahnya fungsi yang begitu besar, yang cukup besar untuk animal atau sea creatures yang sekecil ini. Kadang mungkin buat kita juga merasa bahwa aduh kita ini anak kecil ya, nggak ada artinya, mungkin di dalam keluarga pun kita kurang dianggap. Tapi ternyata setiap kita itu diciptakan Tuhan luar biasa. Dan kita akan melihat contohnya, salah satunya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita itu ada satu orang yang dia juga merasa seperti itu ya. Dia itu kecil, nggak ada artinya. Siapakah orang itu? Namanya adalah Gideon. Jadi suatu hari di sebuah kota yang namanya Ofra, datanglah seorang malaikat Tuhan ya. Dia datang, dia turun, dia melihat ada satu orang yang bernama Gideon ya. Dia sedang melakukan sesuatu ya. Dia sedang menebah gandum di tempat pemerasan anggur. Aneh ya. Menebah gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena ternyata Gideon dia sedang sembunyi ya. Dia sembunyi-sembunyi secara takut-takut dia menebah gandum supaya nggak ketahuan sama orang Midian. Siapa itu orang Midian? Orang Midian itu adalah orang yang sedang saat itu menjajah atau menguasai bangsa Israel. Jadi pada waktu itu Gideon dia sedang sembunyi, dia sedang melakukan menebah gandum tapi sambil sembunyi, dan dia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Dan pada waktu malaikat Tuhan itu datang, ini yang dia katakan sama Gideon. Hai Gideon, sang pemuda yang perkasa. Kalau kita dengar agak aneh ya, karena pada waktu itu Gideon sedang sembunyi, tapi malaikat Tuhan bilang dia adalah orang yang pemuda yang perkasa. Tuhan besertamu. Lalu Gideon juga bingung, maaf Tuhan, Tuhan menyertai kita, gimana maksudnya? Kalau Tuhan menyertai kita, tentunya kita nggak akan dijajah bangsa Midian. Kita nggak akan sembunyi-sembunyi melakukan hal ini. Kalau memang Tuhan benar-benar menyertai kita, apa buktinya? Itu yang dikatakan Gideon sama malaikat Tuhan. Kalau seandainya Tuhan menyertai kita, tentunya Tuhan sudah melepaskan kita kayak yang dulu-dulu gitu ya. Zaman nenek moyang kita dulu, semuanya dilepaskan, semuanya dibantuin sama Tuhan. Tapi sekarang buktinya kita susah gitu ya, kita lagi dijajah. Lalu malaikat Tuhan berkata, dengan kekuatanmu, kamu akan melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Tambah lagi ya, Gideon semakin bingung gitu ya. Dia merasa aneh sekali, nggak mungkin katanya gitu ya. Katanya Gideon gini, di dalam keluargaku, ya kaum keluargaku itu kaum Manase itu yang paling kecil, yang istilahnya paling nggak dilihat. Plus lagi aku sendiri gitu ya, di dalam keluargaku aku ini juga nggak dipandang, aku ini dianggap nggak ada. Makanya dia adalah orang yang istilahnya menabuh gandum itu tadi, karena dia dianggap nggak berguna gitu ya, dia melakukan hal-hal yang kurang berguna. Lalu malaikat Tuhan bilang sama Gideon, kamu pasti bisa, karena aku Tuhan yang akan menyertai kamu. Jadi kamu gak perlu takut, gak perlu khawatir, karena aku yang menyertai kamu, dan kamu pasti akan menang melawan orang Midian itu, seperti kalau kamu perang hanya melawan satu orang saja.
Lalu gini kata Gideon, oke, kalau memang benar ya Tuhan yang nyuruh, aku mau minta tanda gitu ya. Jadi sekarang Tuhan tunggu di sini, aku akan masak, jangan pergi sampai aku selesai menyelesaikan masakanku. Lalu Gideon kembali ke tempatnya dan dia menyiapkan makanan untuk malaikat Tuhan ini. Dia menyiapkan roti dan juga daging kambing muda. Lalu dia bawa daging itu dan diletakkan di dalam keranjang dan kuahnya di dalam periuk. Lalu semuanya itu dibawa dan disajikan kepada malaikat Tuhan yang sedang menunggu ya. Malaikat Tuhan itu menunggu Gideon datang, dan ketika Gideon datang, ini yang malaikat Tuhan itu katakan. Letakkan daging dan roti itu ke atas batu, lalu tuanglah kuahnya di atas dagingnya. Lalu setelah itu Gideon melakukan apa yang diberitakan malaikat Tuhan, dan kemudian malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya, dan ia menyentuh daging dan roti itu, lalu batu itu menyala ya, terbakar. Roti dan daging itu habis, dan kemudian lenyaplah juga, termasuk apa? Malaikat Tuhan itu juga pergi. Nah, itu tanda yang pertama. Lalu yang berikutnya, Gideon masih nggak terima gitu ya, dia merasa nggak yakin dengan dirinya dan dia bilang, aku mau minta tanda satu lagi. Tanda yang kedua adalah ketika itu Gideon dia menggunting bulu domba dan dia mau meletakkan guntingan bulu domba ini di atas tanah, dan syaratnya gini, semua tanah itu kering ya, nggak kena embun, hanya guntingan bulu domba ini saja yang terkena embun pagi. Jadi semalaman oleh Gideon guntingan domba itu di atas tanah, dan besoknya dia bangun dan dia lihat ternyata terjadilah seperti yang Gideon inginkan gitu ya. Gideon minta sama Tuhan, guntingan bulu domba itu basah dan seluruh tanah di sekitarnya kering, tidak terkena embun. Lalu Gideon ambil bulu domba itu, dia peras, wah banyak sekali airnya, dan terbukti ya kalau Tuhan kasih tanda. Tapi Gideon masih nggak terima, dia masih merasa nggak, aku nggak bisa, aku nggak mampu, dan nggak mungkin aku bisa. Dan dia masih mau minta satu tanda lagi ya, tanda yang ketiga kepada Tuhan. Dan waktu dia minta, dia bilang, lu Tuhan jangan marah ya Tuhan ya, sekali lagi aku minta tanda gitu ya. Tandanya adalah gini, bulu domba ya sama di atas tanah, tapi kali ini dibalik sama Gideon ya, bukan tanahnya yang kering, tapi justru tanahnya basah, bulu dombanya yang kering. Itu yang Gideon minta. Oke, sama Tuhan diturutin ya. Besoknya terjadilah seperti apa yang diminta oleh Gideon. Ya, Tuhan membuat seluruh tanah itu terkena embun dan hanya bulu domba ini saja yang kering. Hebat ya Tuhan kita ya. Nah, itu yang terjadi ketika Gideon minta tanda, dan Tuhan menunjukkan kepada Gideon bahwa Gideon adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Gak peduli apapun, gak peduli seberapa kecil dia memikirkan dirinya, tapi Tuhan, ketika Tuhan pilih, Tuhan pasti bisa melakukan dan menunjukkan kuasanya. Nah, sama kayak kita ya, mungkin kita merasa aku nih anak yang paling kecil, atau mungkin aku anak yang masih kecil, aku nggak bisa apa-apa, aku kurang pinter sekolah, aku kurang pinter main musik, aku kurang pinter olahraga, aku kurang pinter dalam ini dan itu sebagainya. Kadang membuat mamaku suka marah. Tapi selalu ingat bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita, dan kita harus selalu ingat bahwa I am special, I am unique. Ya, itu kata-katanya super kebenaran kita hari ini. Kita mau ngomong bareng-bareng ya. Kita ngomong, kita pakai gerakan I am special, I am unique. Nah, oke, sekali lagi ya, sama-sama ya, kita ulangi sekali lagi. Yuk, kita mau ingatkan diri kita semua ya, semuanya nggak, tanpa terkecuali siapapun, mau yang dewasa, mau yang anak-anak, mau siapapun yang merasa bahwa diri kita kecil, kita harus mengatakan ini bareng-bareng. Supaya kita sama-sama ingat kalau kita diciptakan Tuhan ini istimewa ya. I am special, I am unique. Nah, jadi selalu ingat kalau kita diciptakan Tuhan itu sebagai orang yang spesial, dan Tuhan punya keunikan masing-masing buat kita. Ya, kayak udang tadi, walaupun kecil, dia punya kelebihan bisa menyeimbangkan ekosistem laut yang begitu besar. Ya, begitu juga dengan kita, sekecil apapun kita, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Nah, hari ini Miss-nya bawa kunci ya. Nih kunci ya, ada macam-macam bentuknya. Oke. Mungkin ini ya, pernah lihat kunci rumah ya, kalau kita mau masuk rumah kita harus buka kunci dulu baru kita bisa masuk. Atau kita mau masuk kamar, kita buka kunci dulu. Atau kita mau misalnya mau buka koper yang dikunci, kita juga perlu kunci ya. Nah, uniknya kunci ini hanya tercipta satu untuk satu lubang gitu ya. Ya mungkin ada serepnya, tapi istilahnya satu kunci ini khusus
kunci ini nggak bisa dipakai untuk buka kunci lain. Kalau sudah dibikin satu ya untuk satu gitu ya. Jadi itu adalah uniknya kunci. Jadi sebagus apapun kuncinya, misalnya kunci ini ya, terus untuk buat buka pintu yang kuncinya kayak gini, pasti nggak bisa. Jadi sebagus apapun, semahal apapun kuncinya, kalau bukan untuk lubangnya, nggak akan bisa buka. Sama kayak kita ya, kita diciptakan Tuhan juga unik. Jadi setiap kita punya tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi jangan merasa kalau aku nggak kayak dia lebih ini, dia lebih itu, aku nggak bisa pinter matematikaku jelek. Tapi kita pasti punya kelebihan yang lain. Jadi kita selalu ingat bahwa kita diciptakan Tuhan, I am special, I am unique. Ayo kita ngomong lagi sama-sama ya, biar kita semua ingat dan nggak boleh lupa. I am special, I am unique. Nah, sekarang kita udah tahu ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang spesial dan unik. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita bisa melakukan hal baik buat orang-orang di sekitar kita dan juga buat Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga mau jadi anak-anak yang berfungsi ya, sesuai dengan ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kita bisa lakukan gitu ya. Itu yang kedua. Misalnya kita punya talenta main musik, atau kita punya talenta untuk nyanyi, kita bisa nyanyi, kita bisa main musik, kita pintar main olahraga, kita apapun yang menjadi kehebatan kita mau kembangkan gitu ya. Lalu yang ketiga, kita mau jadi anak yang nggak rendah diri. Dan kita juga nggak mau jadi anak yang sombong, tapi kita mau jadi anak yang percaya diri ya. Jadi kita percaya diri, kita yakin bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang istimewa. Jadi selalu ingat, I am special, I am unique. Nah, gimana untuk firman Tuhan hari ini? Bagus banget kan? Pada masih ingat gak nih sumber kebenarannya hari ini apa aja? Hah? Wah iya ya, ada yang ingat ya? Yuk kita ulangin bersama-sama untuk sumber kebenaran kita di minggu ini, yaitu 1, 2, 3. I am special and I am unique. Yuk kita ulangi sekali lagi. Sumber kebenaran kita di I am special and I am unique. Oke. Nah, untuk dari firman Tuhan hari ini, ayat penuntunnya ada di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 21 dan di ayat 36 sampai ayat 40. So it's Judges 6 verse 11 until 21 and 30 until 40. Dan untuk ayat hafalan kita di minggu ini adalah di Efesus 2 ayat 10. Begini dikatakan, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. And then Ephesians 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Nah, untuk mengakhiri online service kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dapat menikmati pujian penyembahan-Mu, kami dapat mendengarkan firman Tuhan-Mu Tuhan. Dan ingatkan kami selalu bahwa kami adalah setiap anak-anak-Mu yang spesial, setiap anak-anak-Mu yang unik dengan cara kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan melalui hidup kami yang spesial ini, kami dapat menularkan kasih-Mu kepada teman-teman dan juga keluarga kami. Berkati Tuhan untuk minggu depan kami dapat mengikuti online service lagi bersama-sama. Dan biarlah seminggu ini Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan di setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, jangan lupa walaupun video ini mau selesai, tapi kalian harus tetap like, kalian subscribe channel ini, dan juga give positive comment. Jadi komen tuh hal-hal yang baik dari firman Tuhan dan juga sumber kebenaran kita hari ini. So, see you guys next week. God bless you.